Kita pada subuh yang berbahagia ini dan baik ya. Karena antum ini calon orang-orang sukses semua. Kebanyakan kalau sudah jam 8 sampai sore itu kesibukannya nyoteng, harus dimintain apa, desain dan lain sebagainya itu sebenarnya bagus juga. Ketika antum mulai banyak request dan orang minta tolong ke antum, berarti orang percaya kepada antum. Ya. Tapi yang fokus pada kepercayaan. Ya, kadang-kadang orang bisnis itu seringkali bicara modalnya adalah kepercayaan. Tapi kadang-kadang melupakan kemampuan dasar yang perlu dikembangkan. Ya, maka dari itu adanya kuliah-kuliah kayak gini ini adalah mengembangkan keterampilan dasar antum sendiri. Ya, khususnya yang memang menjadi apa ya istilahnya itu, ya, memang sering kita dengar ya bahwa banyak orang-orang kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak itu kita ngajar apa dan lain sebagainya, mereka tuh lihat HP dan lain sebagainya. Atau kalau mereka nggak lihat HP, mereka ya mungkin memperhatikan kita, tapi kesulitan, ya kan? Jadi di sini nih ada kelemahan beban literasi. Silakan. Kondangan apa nih? Ya, ini agak maju, agak maju. Ini jadi kayak di penjara kalau pada mundur-mundur semua. Ya. Nah, jadi saya pengen kuliah ini kita pengen melatih antum untuk membaca dan menulis. Ya, yang mana ini memang sangat sangat sulit kita temukan dalam kurikulum ilmu komunikasi yang kita lebih banyak prakteknya. Ya, tapi di masyarakat kita akan membutuhkan ini ya sebagai orang-orang yang akan ya lebih memberikan banyak ke masyarakat. Saya mulai dulu dari siapa ini di sini yang tadi datang duluan, Aldi. Ustaz Aldi sudah mengumpulkan progresnya. Oh, di mana tuh? Ya, mungkin. Terus masih mungkin. Mungkin. Ya. eh, saya malah mencari-cari ya yang punyanya semester 4 ini mengumpulkannya kemana ya? Kok nggak ada ya di folder itu? Atau saya yang salah folder apa gimana? Ya. Ya cepet ambil laptop kerjakan sekarang. Gimana? Di lab. Eh, jadi Dana laptopnya ada di lab. Terus laptopnya? Yang mendukung. Hah? Yang mendukung. Nggak mendukung. Apa yang nggak mendukung? Ada sedikit. Ini gimana dia hasilnya? Eh, itu siapa namanya? Farhat, Farhat. Hah? Ambil, ambil, tolong ambil. Tolong ambil. Ini yang nggak mendukung, mendukung berarti gimana nih? Apa untuk mendukung keberlanjutan? Ya. Ya, saya langsung kembali saja ke masalah kita yang utama tadi ya. Ini kita ingin benar-benar antum eh, membaca ya. Kalau emang sekarang belum selesai, nanti akan saya lanjutkan terus ya. Jadi target saya ini di sini adalah antum membaca dan menulis sehingga ya target ini nggak ada akhirnya. Ya, kapasitas pribadi. Terus saya mau tanya lagi ini yang ada ini siapa nih semester 4? Belum ada ya yang SP yang mengumpulkan itu. Ini siapa nanti? Oke, kalau gitu saya pindah ke semester 6. Farhat, laptopnya diambil. Silakan. Nih. Tapi udah pernah eh, apa namanya ngumpulkan belum ke drive? Belum. Kumpulkan. Diambil terus dikumpulkan. Ya. Teman-teman yang laptopnya di kantor saya tunggu siang ini. Ya, saya tunggu siang ini diupload ke drive. Tuh. Nah, sekarang saya mau pindah ke semester 6 saja. Di sini ada teman-teman yang bersama kita Sydney. Ini yang paling tua ini, maksudnya yang paling tua itu karena update-nya belum ada ini ya. Kalau yang kalau yang lain juga nggak ada sih. Oh, ada novel ini tanggal mana nih? Bukan novel ini. Sini 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 sini.
Kita bicara makalah antum. Sini. Sini, mana sini. Yang lain semester 6 saya tunggu ya nih ya. Mu'alif, filenya mana nih yang dikumpulkan? File buat tugas kita. Ambil laptopnya. Ya tolong ambil laptopnya. Ada laptopnya di kamar? Boleh diambil. Kita ngerjakan sekarang. Nah, ini punya Azid nih. Yang lain juga yang semester 6 bisa diambil laptopnya nggak apa-apa. Kecuali yang sudah mengumpulkan. Ya. Ini punya antum nih. Teori penggunaan dan kepuasan atau use gratification. Ini teori antum pakai use gratification ya. Ya. Tapi di sini bukan ini. Selanjutnya kan saya minta ini kan. Teori penjelasan awal dulu. Oh iya, penjelasan awal. Penjelasan awal ya. Ini TRA-nya gimana nih? Niat perilaku, norma sosial, individu. Apalagi nih, kok belum ada lanjutannya? Apa di laptop belum diupload atau gimana? Ya, silahkan diambil diupload. Kita tunggu. Ya, jadi ini mestinya ada kajian teorinya ya, use and gratification. Ini mungkin kita pinginnya TRA kan? TRA-nya nggak sih kita ambilnya kan? Theory of Reason and Action. Sebenarnya yang kita inginkan kan itu. Makanya ini teori ini mungkin tidak perlu banyak dijelaskan. Theory of Reason and Action. Nah, sini kita bicara dulu teori of reason and action-nya. Kapan nanti mau nulis lebih banyak lagi untuk teori reason and action? Hari ini ada kuliah? Sama? Jam? Sore? Nah, berarti kalau pagi? Nih, kerjakan pagi ini. Ya. Silakan ambil laptop, nggak apa dimulai. Kalau ada kebingungan, bisa tanyakan ke saya. Nanti saya bantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kalau penemunya sudah, nanti ada pertanyaan seperti ini. Dalam ranah apa saja contohnya? Contoh penerapan teori tersebut. Misalnya ranahnya itu, ya antum perlu melihat di apa tulisannya siapa namanya ini, Action apa siapa? Saya nggak tahu. Ini dalam teori of reason and action ini apa contohnya? Apakah reason and action ini misalnya dalam bidang pendidikan, apa kesehatan, ya kan? Karena orang itu biasanya punya tindakan yang beralasan. Maksudnya, kenapa orang lari pagi? Kira kenapa? Cukup ada alasan. Dan alasan itu kadang-kadang dia nggak nemu sendiri. Atau kalau dia nemu sendiri, dia akan komunikasikan dengan orang lain. Ya. Bahkan yang sederhana aja. Misalnya saya tadi ke kamarnya semester 6 kalau nggak salah, di situ tuh ada kotak kecil, ya kan? Yang isinya ada, mungkin itu monumen ya, jadi ada boneka Lego kecil, nggak tahu siapa ya, siapa itu? Ini siapa itu? Ya, inventaris siapa? Ya, oke lah. Nah, mesti dia punya alasan untuk membuat sesuatu itu. Itu ada stick PS-nya juga. Terus ada Barbie-nya kalau nggak salah. Saya juga agak bingung. Kenapa di situ ada Barbie-nya? Masih menjadi sebuah misteri di tahun 2025 yang baru ini. Ya, jadi saya tadi agak gagal fokus di itu. Tapi saya juga mulai menyadari, oh berarti mungkin ada alasannya. Alasannya apa kira-kira? Yang meletakkan boneka kecil-kecil di situ, sebenarnya ada apa namanya penjelasan. Ya, mungkin di situ dia menghilangkan stres dengan boneka itu, atau ada apa ya? Katakanlah ya mungkin mencari suatu hiburan atau ya apalah gitu refleksi dan lain sebagainya. Ya, itu karena antum cukup banyak bekerja di lapangan, tagging video dan lain sebagainya. Nah, satu sisi itu mesti perlu di apa ya? Perlu dijelaskan lebih lanjut. Ya, alasannya seperti apa untuk berbuat seperti itu. Nah, banyak perlu alasan-alasan yang kuat dalam mengerjakan sesuatu. Dan manusia selalu melakukan itu. Misalnya pagi-pagi ini biasanya antum kan apa yang biasanya kalau habis pulang dari masjid, sholat, apa yang dilakukan? Ngaji, ya, ini novel jawabannya novel.
Kalau mu'alif apa yang dilakukan biasanya kalau pagi-pagi? Ngaji. Berarti novel ngaji. Novel kalau mu'alif ngaji. Ya, berarti bisa jadi ada ide lain selain mengaji. Ya. Kalau Zafir apa yang biasanya dikerjakan di pagi hari? Ngaji juga. Oke. Kalau Ibrahim sama juga. Apakah semua orang di asrama ini mengaji juga? Ini hanya satu suara yang bunyi. Berarti yang lain mengaji dalam mimpinya mungkin atau gimana? Nah, jadi hal-hal seperti itu juga kita ini kan, ya, bahwa sebenarnya orang itu punya alasan untuk berbuat baik. Tapi kadang-kadang ketika melihat temannya yang mengerjakan yang lain, akhirnya dia pergi mabar bagus juga. Nah, dia ada perubahan, ya kan? Ada perubahan alasan di situ. Nah, jadi makanya ini saya mau nanya ke antum, apa contoh dalam penerapan teori tersebut? Apakah dalam kesehatan, apa sosial? Cari di sini, ya. Teori of reason and action. Ini antum cara nyarinya antum bisa ke sini. Ada ke Google sini. Ini antum akan mendapatkan hasilnya. Teori of reason and action. Ini, cari lagi di sini. Masih perbandingan teori. Apa namanya? Ya, bidang kesehatan. Kalau ini nursing and health kesehatan. Coba kita cari yang agak baru. Farmer. Ya, farmer berarti ini pertanian ini. Ini perilaku petani. Di petani itu bertindak ada alasan. Ini ada lagi contohnya nih, ya kan? Online accounting education during COVID pandemi. Oh, jadi using teknologi ketika COVID pandemi itu juga ada alasannya, kan? Consumer environmental sustainability and tourism and hospitality. Oh, jadi ini bidangnya apa? Tourism and hospitality. Hospitality artinya apa? Hah? Bukan rumah sakit. Hospitality, teman-teman, apa artinya hospitality? Tourism and hospitality. Apa artinya hospitality? Ada tourism, ada hospitality. Biasanya hospitality ini sangat terkait dengan tourism, terus apa ya namanya? Bisnis, konsumer. Hospitality ada yang tahu? Kalau ada yang tahu kelas ini bubar. Nggak tahu. Nanti kelas ini lanjut. Ya. Hospitality itu keramahan. Dalam tempat wisata, pengembangan tempat wisata, yang paling penting adalah apa? Keramahan. Andai antum pergi ke tempat wisata, katakanlah di pantai kemarin tuh pantai apa yang di sana itu? Pacitan itu kemarin. Ingat nggak namanya? Pantai Serau, Pantai Serau. Andai kata di Pantai Serau itu bayar parkirnya 100.000 untuk elf. Terus harga makanannya gedok sekali, antum tahu ya? Gedok. Ya. Apa yang terjadi? Ya orang pada malas ke sana kan itu kan. Malasannya ke sana gitu. Nah, jadi hospitality-nya itu hospitality. Ya. Di sana emang ada fasilitas kamar mandi dan tulisannya bayar. Tapi kalau sudah malam dan lain sebagainya nggak ada yang jaga. Itu juga termasuk hospitality. Berarti itu memberikan kita fasilitas yang lebih banyak daripada yang kita bayar. Itu termasuk hospitality. Atau minimal fasilitas itu sesuai dengan yang dibayar. Itu juga hospitality. Itulah alasan orang untuk tur ke suatu tempat. Di antaranya adalah apa? Hospitality atau keramahan. Ya. Keramahan dan layanannya ini kayak apa? Nah, di sini consumer behavior and environmental sustainability and tourism. Nah, jadi perilaku konsumen ini akan dipengaruhi oleh hospitality. Kalau di situ misalnya banyak warga lokal yang baik, ramah, terus memandu kita dengan apa ya? Ya nggak apa namanya, nggak matok tarif dulu dan lain sebagainya. Itu akan membuat tempat wisata itu sangat ramai. Ya. Bahkan hospitality ini juga terkait dengan kehidupan sehari-hari kita juga. Mungkin antum pernah berada di satu apa ya lingkungan atau katakanlah di satu kamar gitulah ya, atau nanti di ruang kerja, misalnya nanti antum ke depan akan kerja, atau teman-teman yang sudah magang. Ketika antum ke sana,
Di situ orang-orang yang menerima. Gimana kabarnya Zafir? Semester berapa? Ayo kita yuk. Nah, adalah hospitality, ya, ramah tamahan. Ya. Makanya kita kadang-kadang di sini ada bagian tamu, bukan kadang-kadang ya. Memang ada bagian tamu yang dia sebenarnya dididik untuk meningkatkan hospitality itu sih. Dan itu biasa di mana-mana seperti itu. Kalau di hotel itu selalu ada. Dan kita pun sering mendengar ya bahwa standar security yang baik adalah apa? Standar BCA, karena kita pernah dengar itu. Ya. Karena hospitality. Nah, itu akan meningkatkan orang untuk alasan orang untuk apa? Berlanggan dan lain sebagainya. Jadi gitu ya kira-kira ya. Saya ngerti maksudnya kan? Nah, ini ada business and media use. Oh, sekarang itu juga bisnis itu juga kadang-kadang juga kalau nggak hospitality, apa modal awal yang dikeluarkan? Media sosial, ya. Kadang-kadang teman-teman ini melihat di Instagram makanan-makanan yang viral, gitu kan? Tapi apakah dia akan bertahan selamanya? Ya nggak selalu juga, kan gitu kan. Tapi minimal dia akan apa ya? Katakanlah menyedot beberapa waktu lah kan gitu. Menyedot pelanggan beberapa waktu. Tapi kan emang ada yang emang sudah bertahan lama, ya. Tapi kan ada juga makanan-makanan atau apa yang dia itu nggak bisa bertahan lama. Bukan. Saya mau kasih antum gambaran dan ilustrasi. Teman-teman sering ya lewat jalan yang di depan sini nih kan, kalau mau ke kota. Tahu Battery? Tahu. Eh, kalau antum melihat seberangnya Battery itu apa? Hah? Enggak, agak-agak agak ke sana dikit, agak ke sana dikit. Jadi Battery, terus itu kan kecamatan, ya nggak sih? Terus ke selatan dikit apa itu? Bukan kantor polisi, bukan dong. Bukan kantor polisi. Hah? Seberangnya, seberangnya. Agak ke sana dikit. Jadi eh ya mungkin kayak 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 taman kecil yang dulu pernah ada ininya kan ya. Situ kan situ. Terus kalau ke selatan dikit itu kan kayak ada apa namanya? Tempat makan kan gitu kan. Oh, belum cuci mobil. Ada tempat makan yang 10.000 tuh tulisannya. Ya nggak sih? Kiri jalan kalau dari kota. Untuk ingat nggak? Nggak ingat ya. Pada lupa apa? Nggak memperhatikan jalanan sekitarnya. Yo, tapi kalau ke selatan lagi, itu kan nanti ada, coba antum ingat-ingat, di situ kan ada kayak jalan, terus sampingnya juga ada kayak los-los kecil untuk jualan, kan gitu kan. Nah, antum geser ke selatan lagi, itu kan jalannya agak naik dikit gitu kan, terus agak turun. Nah, di tepi jalan yang agak naik dikit dan agak turun itu kan ada kayak warung, ya kan. Tapi warungnya kayaknya udah tutup. Ya. Padahal dia mungkin umurnya nggak nyampe setahun, nggak nyampe 2 tahun gitu lah. Itu warung 10.000, sampai lupa dulu namanya sempat ada namanya. 10.000 tulisannya gitu. Ini kayaknya nggak ada yang peduli atau gimana, saya kurang paham. Ya. Termasuk juga kalau antum lihat ada cuci mobil ya, antum bener ada cuci mobil sana kan. Cuci mobil terus depannya itu oh yang habis skincare, tahu kan skincare itu kan. Biasanya skincare itu ramai sekali. Ini sekarang nggak terlalu ramai juga ya, karena 12% kan. Nah itu antum ke selatan dikit kan ada cuci mobil. Nah, dekat cuci mobil itu kan ada Pemini ya kan. Sampingnya lagi itu apa? Tempat makan toh? Iya, kayak warung. Tapi di situ tuh cuma ganti warung terus. Soto pernah ada, tapi bubar. Apalagi itu, sebelah kayaknya belum belum nyampe 1 semester udah tutup. Nah, itu yang saya bilang bahwa tantangan bisnis di jalur sini ini sangat luar biasa. Alhamdulillah seperti itu. Ya, tapi ada juga yang bertahan lama sekali. Ya, mungkin antum nggak perhatikan ya, dekatnya cuci mobil depannya itu ada kayak apa namanya? Yang seberangnya yang cuci mobil. Itu ada apa? 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 Bakso. Itu kan bagian selatan, selatannya lagi bakso. Tapi yang seberangnya bukan bakso. Ini modif-modif motor kalau nggak salah. Tapi juga nggak tahu juga ya, nggak jalan apa enggak itu. Sampingnya lagi itu ada juga, ya.
Itu ada orang jual jual apa namanya, kerajinan tanah liat kalau antum. Itu udah lama sekali dan dari dulu di situ dan kayaknya jumlahnya nggak berkurang, hampir nggak berkurang gitu ya. Tapi dia bertahan kan itu kan. Ya, jadi emang kalau antum melihat bisnis ini ternyata beda-beda. Ada yang ngeluarin modal di awal terus bubar, ada juga yang ngeluarin modal di awal tapi berhasil. Ya, contoh skala nasional bisnis yang demikian itu adalah apa? Gojek. Dulu Gojek itu kan menarik sekali ya. Misalnya satu hari itu seorang driver Gojek bisa menghasilkan sampai 300-an. Ya, ya kalikan aja dia 30 hari itu bisa 6 jutaan lebih kan gitu. Tapi lama-lama sekarang mulai ada batasan-batasan dan juga mulai makin seret. Ya berarti emang sudah waktunya ternyata mereka pengen balik modal juga. Ya, jadi itu jenis-jenis bisnisnya seperti itu. Nah, itu contoh kejadian-kejadian dalam komunikasi, ya bahwa oh ternyata bisnis itu ada yang dimulai dengan cara yang kayak tadi, ya. Makanya jadi ada perilaku yang apa namanya beralasan. Ya, apa alasan bisnis ini dikembangkan seperti ini? Apa alasan suatu bisnis ini dikembangkan dengan seperti ini? Itu boleh aja antum teliti. Kalau antum mau lapangannya, mau anak-anak TPA, nah maka antum cari alasannya kenapa anak-anak itu TPA, ya kan? Anak-anak itu TPA atau ngikutin TPA yang di-hosting oleh Unida Gontor itu kira-kira kenapa alasannya? Ada tahu nggak? Menurut ente apa? Sudah pernah wawancara gitu sih? Dari kemauan sendiri kan. Kemauan sendiri. Dari Apakah kemauan sendiri itu timbul seketika setelah orang bangun pagi? Nah, berarti mungkin dia udah lihat dulu teman-teman, ya kan? Saya pengen TPA. Kata-kata seorang anak kecil yang mengatakan bahwa saya pengen ikut TPA. Itu berasal dari mana? Apakah dia bangun tidur terus, Bu, saya mau TPA. Yang jelas dia mesti melihat dulu, gitu kan. Dia lihat teman-temannya kok asik sekali dia. Naik sepeda, jalan, terus bawa mikro, terus pulang dengan wajah ceria dan berseri-seri dan lain sebagainya. Nggak tahu di sana belajar apa enggak kan itu kan sebenarnya anak kecil itu kan. Lah iya. Oh berarti dia jadi punya alasan. Alasannya anak kecil itu ternyata apa? Menyenangkan. Oh gitu. Kalau alasannya orang dewasa, nah kita nggak tahu banyak faktor, ya kan? Kayak gitu. Misalnya kok di sana kok ada mbak-mbaknya kok mau ngajar juga itu apa alasannya? Kok kalau mas-mas kok jarang sekali yang mau ngajar TPA yang di kampung itu? Menurut itu gimana itu? Jadi nggak? Itu apa kira-kira tuh? Apa ada motif tertentu itu? Kok mbaknya yang mbak-mbak yang lebih cenderung itu, kalau yang mas-mas itu malah cenderung apa? Nongkrong, naik motor atau apa, bola atau mancing atau apa itu kan ya kira-kira ya. Tapi itu ada seperti itu. Ya, antum kan mungkin nggak mengalami kehidupan di luar ya. Kalaupun antum mengalami ya itu mungkin kadang-kadang kebanyakan di antara antum saja. Tapi kan antum melihat anak-anak di kampung sini. Mereka-mereka yang kecil biasanya seperti itu. Kalau udah agak gede, nah ini mulai macam-macam yang SMP atau SMA itu. Kadang mereka ikut apa? Ikut silat kayak atau ikut apa, olahraga di kampung ya kan. Atau sebagian ada yang ngajar TPA. Nah, jadi mereka punya alasan masing-masing untuk apa? Aktualisasi diri. Oh, jangan-jangan yang cowok-cowok itu melakukan itu karena aktualisasi diri. Ya, dia pengen apa namanya berbeda dengan yang lain. Kadang-kadang. Tapi jangan-jangan pengajar TPA yang putri itu juga punya motivasi yang lain. Andai kata kalau saya ngajar di TPA di sini, tahu-tahu dapat alumni Gontor kan lumayan. Nah, tapi itu terjadi di banyak TPA. Teman-teman saya itu ada juga yang ngajar TPA dan dia dapat alumni Gontor. Sono itu. Di sana juga ada juga teman saya alumni 2010 itu pernah dapat orang situ juga. Ada teman saya alumni 2012, 12 itu dapat orang yang sono agak naik sana itu. Kenapa TPA? Ya, di sana tuh juga ada beberapa teman-teman. Hampir di banyak tempat yang anak-anak Siman itu menikah dengan anak kampung sekitar itu ya, dengan akamsi anak kampung sini. Karena dia alasannya apa? Nggak tahu. Karena TPA ketemuan ketika TPA. Jadi ternyata pola-pola komunikasi yang dibangun itu menghasilkan luaran seperti itu. Itu ya Zidni ya. Tolong ini punyanya Zidni sebenarnya penting sekali untuk diteliti. Ya, nanti mau skripsi apa? Belum nemu.
belum nemu, saya sarankan itu aja. Lapangannya seperti apa yang terjadi di lapangan. Ya, coba antum kalau ikut kuliah saya itu niat begini, niat menyelesaikan skripsi. Saya akan mendorong antum sampai sampai bisa skripsi. Ya, andai kata kalau judulnya beda ya dicocokkanlah dengan ini tugasnya. Ya, coba tugas antum itu diorientasikan untuk jadi skripsi. Gitu, ya. Kalau punyanya Zafir nanti gimana? Sama kayak ini. Heeh. Maksudnya skripsinya gimana? Kemarin katanya skripsinya mau agak beda. Yang untuk intinya ini yang Hmm. komunikasi teroris Hmm. tanpa pondok pembosa di Indonesia. Oh iya, iya, iya. Berarti ini yang itu yang mau antum tulis di semester 6 ini. Ya. Oke, silakan. Berarti segera ditulis dan dikumpulkan di sini. Ya. Kalau saya itu maunya begini. Kalau antum menulis untuk tugas saya, itu saya harapkan nanti jadi bagian dari skripsi, yaitu bagian isi. Ya kan? Makanya bagian isi itu nanti berisi kajian teori dan juga apa ya? Tapi belum sampai ke lapangan. Ya. Kajian teori dulu aja lah. Ya, teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Jadi itu lebih pada kajian pustaka, ya. Nah, maka ini saya ingin Sydney ini nanti menjelaskan, ya, apakah theory of reason and action ini juga berlaku di dunia pendidikan apa enggak, ya kan? Nah, nanti Anda bisa ambil contoh di situ. Oke, ini punyanya Sydney. Kita panggil yang lain teman-teman yang nggak ada di sini kayaknya. Oke, ya. Oke, ini punyanya Sydney. Saya mau lihat punya yang sana. Kita gantian. Di sini yang sudah ada siapa ya? Kok agak langka yang lain ini? Ini Ibrahim. Wah, Ibrahim sini Ibrahim. Silakan. Gak ada nih mumpung ada. Aldi, ayo. Ngantuk sekali lagi ambil laptop Aldi dan teman-temannya ambil laptop. Sebentar, masih loading. Eh, ini tolong semester 4 mengejar ya. Kok kayaknya belum ada progres yang dikumpulkan apa saya nggak lihat atau memang belum mengumpulkan? Ini masih menjadi misteri, ya. Atau kita butuh camp untuk menyelesaikan ini. Ya nggak apa kalau emang butuh camp untuk menyelesaikan ini. Ya kita camp semalaman atau apa untuk menyelesaikan ini, khususnya yang semester 4, ya. Atau semester 6 juga boleh juga. Ya karena kita ini sudah mau ujian, ya. Jadi makanya memang butuh menyelesaikan segera. Kita tidak bisa beralasan lagi untuk oh nanti ya. Kita nggak bisa. Kita sudah waktunya sudah sangat mepet, maka saya juga akan mulai intens untuk apa namanya bergerak. Ya, ini ada apa gitu? Hmm, punya Ibrahim nanti mau skripsi apa? Ya, kurang tahu, berarti belum. Dulu kan sempat membahas apa namanya pramukaan ya, tapi kok ini kok berubah lagi nih, malah komunikasi dialogis yang jadinya gimana? Masih belum ada. Sudahlah, pakai yang kepramukaan kemarin dikembangkan lagi. Ya, ini filenya masih ada kok sama saya. Ini kayaknya karena belum ada progres, berarti saya minta untuk mengembangkan yang kepramukaan kemarin di epistemologi Islam kalau nggak salah. Ya, saya ini hari Kamis ini memang kalau udah jam-jam 8, jam 9 ini sekarang mulai banyak rapat. Saya tidak tahu ya, sekarang ini tren rapat dosen itu berpindah. Hari Kamis juga saya akhirnya karena nambah bagian jadi kedapatan rapat. Wah, ini yang menyedihkan seperti ini. Dan antum pun juga hari Kamis ini kayaknya banyak juga yang seringkali ada acara, kan gitu kan ya. Akhirnya ngambil apa video dan lain sebagainya. Ya begitulah hidup. Ya. Apa sih punya Ibrahim? Nah ini lah, interpersonal behavior kalau nggak salah.
Ini bisa kita pindah sebenarnya. Ini teman-teman yang semester 6 tapi kok belum kelihatan mau dapat judul atau apa, pakai yang semester 5 kemarin. Dilanjutkan. Ya. Kenapa? Karena ya itu tadi kita ada apa namanya? Supaya tidak terkendala ya. Ini kalau terkendala terus ya bubar nanti. Ya bisa lah. Siapa yang bilang nggak bisa? Hanya saja kalau literatur review skripsi itu memang ya benar-benar butuh banyak literatur. Nanti tujuannya apa? Tujuannya adalah menganalisis teori apa yang mainstream dan teori apa yang tidak mainstream. Ya, seperti itu. Bisa seperti itu, bisa saja. Ya. Nah, pertanyaan saya begini. Teori apa yang pengen antum kaji? Teori tentang memberi itu. Ya, nanti coba kita diskusikan di sini. Nah, kita tunggu dulu penyanyi Ibrahim ini. Penyanyi Ibrahim ini yang dulu adalah interpersonal behavior. Ini yang sekarang ini malah nggak jelas ini. Komunikasi dialogis. Ini belum ada kejelasan. Padahal yang di sini sudah cukup kelihatan ya. Interpersonal behavior. Ya, ya apa namanya TIB ini sudah kelihatan ini bentuk teorinya. Situasi motivasi pramuka, Lord Bottom Power, oke. Ini gerakan kepanduan, ya. Nah, kalau di Indonesia interpersonal behaviornya seperti apa? Ini sudah ada juga. Jasa Dharma Pramuka, ya strategi interaksional dan pengajaran pramuka ini benar. Strategi dan kegiatan pramuka itu kalau mau diklasifikasi bisa diklasifikasi jadi berapa kegiatan. Misalnya kayak di Unida itu ada akademik dan non akademik, gitu kan? Nah kalau pramuka gimana? Apakah ada klasifikasi seperti itu? Mungkin ada teori sama prakteknya. Oh teori sama praktek. Berarti di pramuka itu klasifikasinya jadi teori dan praktek. Kalau teori seperti apa contohnya berarti? Mungkin kita bisa ini apa membuat penarikan apa itu smartphone, browser, dan tidak Oh, sebelum kita beranjak ke abjad huruf. oh, berarti sebelum kita main semapurnya. Ada lagi yang lain? Nah, kalau misalnya kayak gini. Nanti misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti cross country dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana? Teori. Mungkin kita memperkenalkan apa itu hitung, Oh. memperkenalkan dasar-dasarnya apa aja persiapannya. Iya, iya. Eh, hmm, ada kegiatan yang lain ya. Misalnya, misalnya lah ya. Kegiatan yang lain yang agak lebih lebih rumit ya. Misalnya di dalam bidang pembelajaran kepramukaan atau pelatihan pramukaan, ya. Kalau antum dulu KMD, pernah KMD? Nah, KML tuh? betul. Oh, KML dulu. Kalau dulu waktu antum KMD itu apa teori yang antum ingat lalu dipraktekkan? Pengajaran Ada sistem apa gitu yang antum ingat? tata letak ini apa perbedaan antara pengalaman belakang. Pengalaman penegak, terus kegiatan pacaran, gitu ya. Ada juga dalam pembelajaran tuh ada sistem Among, mungkin antum ingat atau enggak, saya nggak tahu. Ya. Ada sistem Among itu bagaimana pembelajaran pramuka itu seperti orang menumbuhkan sesuatu, kan? Menumbuhkan sesuatu berarti yo pengajar itu juga bertindak sesuai dengan responnya yang diajar. Itu namanya Among, ya. Misalnya kita mengajari tali temali ini, orang nggak bisa, berarti kita harus punya cara lain untuk mengajari. Itu seperti itu, ya. Dalam kepramukaan itu seperti itu. Makanya, oh berarti memang ada teori interpersonal behavior dari sisi apa? Pengajar itu akan menyesuaikan, makanya saya tulis ya, jelaskan tentang sistem Among dan perannya, gitu ya.
Komunikasi interpersonal dalam sistem Among Pramuka. Ada pembelajaran, ada pada pelatihan pramuka. Nah, ini ya, PR antum ini. Saya tunggu nanti malam. Ya, tulislah dulu 2 atau 3 paragraf. Minggu depan saya pengen ini penjelasannya lebih banyak. Oke? Sip. Ya. Dan apakah sistem Among dalam Islam itu ada? Kalau ada contohnya gimana? Itu nanti kita akan diskusi. Ya. Oke ya Ibrahim, saya putuskan untuk meneruskan saja yang kemarin. Karena yang sekarang ini belum kita lanjutkan dan belum juga bisa berlanjut. Kalau yang kemarin ini udah banyak, maka nanti tinggal nambah. Misalnya di sini ini sudah 3.000, silakan karena dulu kan gitu. Nah, silakan di sini nanti nambah 2.000-an lagi. Ya, oke seperti itu. Baik, punyanya Ibrahim ini udah oke. Kita ganti punyanya Novel, coba punyanya Novel sini nih, punya Novel. Ini Novel Faiz ini terakhir 3 Desember di sini. Teman-teman semester 4 bisa mengerjakan atau pakai HP atau apa? Atau menunggu di sini atau gimana? Ya. Nah, oke teman-teman semester 4 saya tunggu tulisannya di-upload di drive kita. Ya. Ada drive-nya? Link-nya? Ada. Coba kirim ke grup. Ayo. Ya. Tipenya nomor ini apa ini? Antum mau teori ini toh? Komunikasi persuasif dalam ajakan bersedekah. Atau mau gimana? Kita melanjutkan yang kemarin sih. Ya. Teladan itu berbagi. Oke. Kalau ini komunikasi persuasi. Berarti nanti antum bisa nyari kayak gini nih. Persuasive communication. Teorinya gini ya. Terus fundraising. Apa itu fundraising? Betul, meraih dana. Ya. Nah, kalau di Barat itu teori yang berjalan adalah komunikasi persuasif untuk fundraising. Tapi apakah dalam Islam itu juga ada teori-teori seperti itu yang bisa dikembangkan? Ya kan? Dan sih juga ada di sini. Nah, ini funding, ya kan? Emotional communication for environmental fundraising, ya kan? Apa artinya? Penggalangan dana untuk environment apa? Ya, penjagaan lingkungan. Oh, berarti jenis-jenis penggalangan dana itu untuk komunikasi persuasifnya banyak sekali macam-macamnya. Nah, kalau kita berarti mestinya antum nanti akan menemukan satu satu apa ya istilahnya itu bukan teori, ini bukan teori ya, tapi satu proposisi. Jadi sebelum jadi teori itu nanti akan ada satu kesimpulan kecil. Nah, itu namanya proposisi. Contohnya proposisi itu kayak gini nih. Anak-anak gontor itu kalau jalan itu cenderung bareng-bareng. Terus dia kadang-kadang nutupin jalan. Enggak kalau antum lihat. Nah, itu proposisi. Kenapa? Karena belum ada yang mengembangkan menjadi satu teori. Tapi itu sudah terjadi di lapangan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk fundraising antum ini saya sarankan nanti untuk menemukan satu preposisi tentang religious fundraising. Ya, religious based fundraising. Nah, kalau nanti jadi judul skripsi boleh aja. Persuasive communication in religious based fundraising. Ya kan? Kenapa kalau antum jelas siswa itu komunikasi persuasifnya adalah apa? Motivasinya hadis, Quran, lagi itu bagi dan lain sebagainya. Itu malah banyak menggunakan dalil-dalil agama. Ya kan? Tapi di tempat lain kadang-kadang lebih canggih. Apa yang dikerjakan tempat lain? Melaporkan kegiatannya. Nah, di antaranya kayak gitu. Memviralkan kan sebenarnya kadang-kadang ada juga kan. Kadang-kadang ada juga, oh kami sudah tasarruf ini dan lain sebagainya.
Kalau antum lihat ya kayak Lazis Asfar, ya kan? Dia kan di IG-nya kan banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ini dia bukan bikin flyer doang, tapi memang kegiatannya dilaporkan. Tapi ya satu sisi, ya kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu itu operasionalnya yang tinggi, karena bikin kegiatan dan lain sebagainya. Nah, maka nanti antum akan bikin religious fundraising ini seperti apa? Ada apa enggak teorinya? Ya, ini masih sedikit, masih 2.220, ya, masih sangat sedikit. Ya. Ini kalau misalnya diketik pun juga mungkin masih sedikit. Justru kalau menurut saya, kalau antum pengen ini yang literatur review, silakan antum konsultasi ke DPA antum. Ya, saya sudah ngasih arahan seperti ini. Ya, religious fundraising. Jadi akan ada sedikit teori komunikasi yang dia itu persuasive communication, tapi sisi yang dilihat adalah komunikasi. Bukan dari sisi motivasi berinfak dan lain sebagainya, enggak. Tapi sisi yang diungkap adalah bagaimana praktek-praktek fundraising dengan basis keagamaan. Ya, seperti apa kira-kira? Kan ada organisasi-organisasi ACT yang akhirnya bubar kan gitu kan. Kira-kira kenapa bubarnya itu? Yang antum tahu? Pengelolaan dana. Iya, sebenarnya bukan penggelapan dana, tapi bosnya terlalu kaya di atasnya kayak gitu. Ya, disebut penggelapan karena apa? Karena operasionalnya nggak dilaporkan. Saya kayak gitu. Ya kan ACT dan lain sebagainya itu mereka manfaatkan media untuk apa? Promosi. Ya, ya jelas lah berarti biaya iklannya apa? Meningkat. Nah ini, tapi kan dari promosi itu juga mendapatkan apa? Hasil. Nah sekarang ini banyak sekali. Sehingga di ACT itu kadang-kadang apa? Yang dijual adalah faktor-faktor emosional keagamaan. Misalnya apa? Orang sakit, lah gitu. Sekolah yang hampir roboh, lah gitu. Disabilitas, lah gitu. Yang lagi agak ngetren tuh apa? Oh, anak-anak tahfidz kami di pondok yang udah hampir bobrok dan lain sebagainya. Nah, ya memang nggak salah sih kan gitu kan. Cuman kan kita juga jadi heran gitu kan. Apa motivasinya kan gitu. Ya. Tapi kan juga ada kadang-kadang ketangkep kasus panti asuhan yang fundraising ternyata panti asuhannya tidak berizin atau dia sengaja menampung anak banyak-banyak panti asuhan anak yang kecil gitu. Pernah ada beritanya. Ya itu terjadi karena dua faktor. Adanya peluang, kan gitu kan. Yang kedua apa? Mungkin stakeholder yang wajib mengurusi itu tidak melakukan tugasnya. Biasanya yang kayak gitu itu mestinya tanggung jawab dinas sosial. Anggaran di dinas sosial itu besar sekali. Itu hampir sebesar anggaran pendidikan ya. Katakanlah gitulah kalau porsinya. Ya. Anggaran pendidikan besar. Anggaran dinas sosial juga besar. Apa contohnya? Bansos. Nah, itu dinas sosial. Dinas sosial itu bukan untuk membisniskan karena dia orientasinya adalah supaya terjadi stimulus ekonomi. Ya, tapi kan faktanya sekarang orang dapat bansos ngapain? Nyicil motor. Ya Allah, bansos buat nyicil motor. Mestinya dia beli apa? Makanan yang bergizi untuk meningkatkan, menghindarkan keluarganya dari kurang gizi. Kalau kurang gizi, otak salah tumbuh. Ketika otak salah tumbuh, jadi SDM rendah. Itu loh teman-teman sekalian alurnya. Saya kasih tahu apa. Mestinya bansos itu buat apa? Saya kasih tahu apa. Mestinya buat membeli makanan yang bergizi titik. Ya kayak gitu. Kalau jaminan kesehatan kan sudah ada BPJS. Oke. Karena makanan bergizi siapa yang ngurus? Nah, dapat bansos besoknya beli seblak. Ya, ini mestinya beli makanan yang bergizi, sayur, buah, kan gitu kan? Nah, antum mungkin nggak merasakan dampak makanan bergizi itu, tapi sebenarnya bisa berdampak. Ya, saya sudah meriset sendiri untuk anak-anak saya. Mereka benar-benar saya jauhkan dari makanan yang aneh-aneh. Makanannya apa? Sayur, buah. Kalau cemilannya jagung rebus atau kacang rebus atau apa, itu bagus sekali ternyata dampaknya. Ya, dari sisi gigi saja anak-anak saya giginya nggak ada yang hancur. Ya. Dan sangat ini, apa namanya? Oh ternyata bisa. Wah berarti harapan saya benar ya. Anak-anak bisa hidup lebih baik daripada era saya itu bisa terjadi. Antum pun juga demikian. Misalnya nanti di sini lama-lama akan ada buah dan sayur misalnya di U3. Kayaknya sudah ada jus ya di U3. Ya ada jus. Nanti lama-lama mungkin berkembang. Ada buah dan sayur. Karena itu nanti akan menumbuhkan apa? Itu tadi gizi tadi.
Maka mestinya religious fundraising diantaranya adalah itu tadi. Ya, ini masih kurang kalau religious fundraising hanya untuk beli seblak ya, nggak usah, gitu kan. Karena makanan yang ngetren zaman sekarang ini makanan yang basicnya adalah apa? Tepung, seblak, bakso, lagi mie, gorengan, ya emang yang ngetren itu. Cuman itu tidak membangun pada tubuh, hanya mengembangkan saja, mengembang, mengembang. Nah itu makanya kita nih, kenapa kok kita nih SDM rendah? Bukan karena apa? Karena dari faktor gizi juga. Ya, otak kita kadang sulit berpikir ketika asupan gizinya kurang. Ngeheng kalau diajak mikir. Gitu. Saya mau nanya ke antum, nah kalau orang barat apa makanannya? Wah, itu keseimbangannya mereka jaga beneran. Ya. Apalagi yang sekolah-sekolah yang boarding, apa makanannya? Oh, lah sayur buah, ya kan? Ada dagingnya, seimbang dan lain sebagainya. Itu, ya. Nah itu maksud saya, jadi memang perlu ada seperti itu. Ya, penambahan gizi itu, apalagi antum kan sekarang di masa-masa yang pertumbuhan otak ya. Jadi jangan dirusak otaknya dengan apa? Nge-game, nggak kenal waktu, terus apa lagi itu? Tidak mengerjakan tugas, tidak melatih, ya katakanlah fisik dan lain sebagainya, itu juga bisa merusak perkembangan tubuh antum. Tidak melatih fisik, tidak bangun pagi, itu nanti akan mengurangi jatah hidup antum ke depan. Ya. Nah, pagi-pagi ini sehat sekali udaranya. Kalau antum di kasur, itu antum menghirup debu kasur. Gitu tuh. Yang terjadi seperti itu. Kalau di sini masih agak sehat-sehat dikit lah meskipun di sini agak berdebu, tapi ya at all di sini lumayan sehat. Ya kalau perlu ya kita kuliahnya di outdoor nanti nggak apa-apa. Ya atau di masjid saja ya boleh saja. Kayak gitu. Atau di taman ya oke aja. Nanti sambil live atau apa gitu. Tuh, jadi kita pengen meningkatkan apa ya namanya tumbuh kembang antum gitu loh. Ya, sayang sekali di sini begadang, terus paginya apa? Tembus. Tuh, ya kapan sehatnya kayak gitu. Itu yang saya maksud, ya. Tapi di sini religious fundraising ini kadang-kadang memicu emosi-emosi kayak gitu sehingga ya orang akhirnya nyumbang juga kan gitu. Ya. Maka kalau ente mau literatur, konsultasi coba ke DPA. DPA-nya siapa? yang sama. Ya, tanya. Ustaz, saya dapat saran dari Ustaz Taki kalau mau studi literatur, yaitu persuasive communication and religious based fundraising. Apa artinya religious based fundraising? Saya sih penggalangan dana yang bersifat religius. Ya, penggalangan dana dengan motif-motif keagamaan. Ini terjadi apa enggak? Nah, ini teorinya belum ada yang bahas. Makanya literatur review itu nanti endingnya adalah mendapatkan proposisi ilmiah. Proposisi itu adalah bagian kecil dari teori yang dia itu nanti akan diuji lagi. Ya. Kalau mau niat minggu depan ente ringkas ini semuanya yang saya search ini. Ya, termasuk juga mungkin nanti ya dari apa namanya ini ajakan bersedekah ya ini. Ya, nanti bisa jadi nanti persuasive communication di sini nanti sedekah. Ini ada sedekah apa? Kalau belum ada kajian sebelumnya, gimana saya cari referensinya? Iya, makanya referensinya itu mengacu ke teori-teori persuasive communication dan fundraising. Tapi nanti mulai mendekat tuh kayak gini. Ini awalnya teori fundraising itu dia marketing communication, saya marketing untuk penggalangan dana lingkungan. Kan tadi ada kan referensinya. Oh, penggalangan dana dengan alasan lingkungan. Ada lagi nanti penggalangan dana dengan alasan pendidikan. Ada lagi penggalangan dana dengan alasan apa tadi? Emosional. Emosional itu, kasihan Pak, siapa seorang penjual somai yang dia jatuh lalu dia tidak punya itu. Oh, kayak Agus kemarin itu kan. Itu basisnya adalah emosional. Persuasif tapi apa? Emosional. Dia mengaduk-aduk emosi orang untuk memuntahkan dalam bentuk bantuan. Kok agak nggak enak ngomongnya, tapi ya begitulah sistemnya gitu. Ya, tapi saya nggak nyuruh antum untuk tidak percaya ya, tapi itu yang terjadi gitu. Kan itu kan terjadi.
apalagi komunikasinya emosional yang lain gitu. Kayak Agus yang satunya lagi ini 2024 dengan Agus yang bermasalahnya kacau juga nih. Ya, Agus yang apa namanya tidak punya tangan. Dia, Hah? Lah, bukan yang lain. Nah, jadi dia itu formasi komunikasi persuasifnya adalah apa? Pendekatan emosional. Itu, ya kan? Jadi yang kayak gini ente ringkes dulu. Nanti dari situ nanti ente akan cari sedekah ini apa? Strategi misalnya promosi sedekah atau apa. Itu kan kalau kemarin kan begitu kan ya yang sudah ada promosi sedekah ini kan banyak sekali nih. Promosi terhadap infak, pengaruh promosi terhadap ini, pengaruh promosi terhadap minat, pengaruh publikasi. Nah, ini kan tapi kan ini masih apa? Komunikasi yang sifatnya apa ya namanya itu? Masih mengukur pengaruh promosi-promosi. Tapi nanti ini bisa antum masukkan dalam klasifikasi komunikasi yang persuasif. Di antaranya apa? Promosi. Di antaranya apa tadi? Emosional. Di antaranya apa tadi? Penyadaran sadar lingkungan. Nah, dari situ nanti kita akan mengerucutkan sebagai apa? Religious based persuasive communication in fundraising. Itu sebenarnya ujung dari kalau skripsi yang dia itu kajiannya literatur. Ya. Tolong seminggu ini konsultasi ke DPA, ringkas apa yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau bingung tanya ke saya, ketemuan dengan saya. Nanti saya bikinkan contoh beberapa tabel untuk bisa mengerucutkan ke satu itu tadi. Itu ya Noval ya. Ya, sangat. Saya tunggu minggu ini. Ya. Oke, ini saya lah pengen yang lihat yang lain lagi. Khairunas kemana sih ini Khairunas? Ada yang tahu? Beda asrama. Di mana asrama? Mu'alif ada yang dikumpulkan ini? Apa itu? Lanjutkan aja yang kemarin. Terus mau skripsi apa? Banyak itu aja pakai visual retorik. Apakah nanti ambil dari fotografi atau apa yang sesuai dengan bidang antum saja. Ya, jadi bikin skripsi itu yang disukai sesuai bidangnya, jangan yang lain. Saran saya kayak gitu. Kalau Zafir suka jalan-jalan ke pesantren ya bagus, jalan-jalan ke pesantren, telitilah di situ, ya kan? Itu saran saya. Ya, dulu juga Ustaz Lutfi juga gitu. Ini gimana ya komunitas pesantren? Ya kalau komen saya bagus kan karena belum ada. Yo harus banyak ke pesantren saya bilang gitu. Nanti antum kalau perlu ke pesantren salah atau apa atau ke pesantren yang bagaimana atau apa oh, gitu yo. Terus anak-anak itu mungkin mereka suka jalan-jalan. Meskipun nanti mereka belum menghasilkan teori yang bagus, tapi minimal prakteknya mereka sudah punya bukti. Mengelola Instagramnya gimana sih pesantren kan gitu kan. Terus rata-rata pesantren itu di kolom komentarnya itu adminnya responsif atau enggak. Yang udah lihat di pondok pesantren Gontor kan tidak ada kan gitu kan. Kan menarik itu. Enggak ada respon dari admin, tapi akunnya berkembang terus. Padahal kalau kayak gitu misalnya untuk akun-akun kecil ya enggak ada kan gitu. Dia enggak berkembang. Tapi andai kata nanti adminnya Pondok Modern Gontor, dia bisa tambah aktif. Wah, itu mungkin bisa lebih cepat lagi kan gitu. Andai kata, kan kita kan ngomong andai kata. Nah, jadi kita nggak ngomong saran, tapi kan kita ngomong andai kata. Ya. Kalau di pondok-pondok yang lain, yang kecil-kecil yang berkembang, mereka emang adminnya harus aktif. Tapi karena di sini kan emang untuk pendidikan, jadi kan dia nggak mesti untuk itu. Bukan sampai ke tingkat public relation. Saya pikir adminnya yang Instagram Gontor itu juga sama-sama sibuknya. Jadi sampai dia nggak sempat membuka Instagram juga kan. Gitu. Ya. Jadi itulah tadi. Tapi kan kalau antum lihat komennya kan cukup banyak. Kalau antum lihat di pondok yang mau antum teliti itu apakah yang komen banyak? Yang komen ada. Ada kan gitu kan. Kalau ada dominasinya apa? Alumni atau wali santri atau orang lewat. Nombor tingkat pakai ada 5 ya ada 5 poin. Nah, ya antum bisa hubungan dengan 4 teori kepuasan kemarin. Dia komen karena apa? Gitu.
Berarti teori yang kemarin kita bicarakan dan kita kaji applicable untuk melihat itu. Itu maksud saya. Jadi kalau saya sarankan tambahin teorinya selain komunikasi dialogis saja. Kalau antum hanya komunikasi dialogis saja, nanti tidak ada sesuatu yang bisa dimajukan ke depan. Padahal sebenarnya itu bagus untuk Ustaz Lutfi juga. Ya, komunikasi dialogis nanti tambahkan lagi apa? Analisis apa sih motifnya kan. Nanti kan mungkin akan ketemu dengan seperti yang tadi saya bilang, bahwa ternyata kepuasan orang itu terjadi karena ada goal yang dicapai atau ada efek nostalgia gitu. Itu kan komennya di Instagram Gontor kan seperti itu. Ada yang nostalgia, ada yang masa Allah tak barokallah, ada yang kayak gitu. Itu karena itu tadi yang saya bilang. Ya. Oke, ini saya mau lihat lagi punyanya siapa ini. Waduh, kok nggak pada ada ya. Nggak pada ada. Oke, nah tolong hari ini ya, di-up lagi apa namanya linknya. Saya mau lihat nih sini. Untuk selesai dari perkuliahan ini, saya ingin ada link yang diupload untuk itu. Ini mana Aldi? Belum diupload? Mau biasanya harus berasa jadi imam. Oh, gitu. Saya upload linknya. Saya tunggu malam ini. Hah? Ya, makanya. Tolong antum kerjakan. Kenapa saya ganti kuliahnya pagi? Karena saya mulai banyak agenda-agenda pertemuan-pertemuan. Jadi ya ganti pagi aja. Gitu. So, ini link pengumpulan slide-nya mana nih ya? Saya sudah kok. Saya ini belum. Saya belum ini. Jadi ini nanti memang untuk sekarang ini apa namanya semester genap ini pengumpulan tugas antum nanti akan gabung dengan teman-teman yang gontor. Ya. Gabung supaya apa? Supaya antum juga bisa saling melihat apa yang sudah ada di situ dan apa yang belum ada di kita. Ya, terus juga mereka juga bisa melihat antum sudah seperti apa dan juga teman-teman yang di sana sudah seperti apa juga. Jadi kita memang sangat perlu sekali untuk bisa ini semester 4. Ya, ini semester 4 ini saya sematkan ya ini. Oke, sekarang saya mau ngasih link ke semester 6. Tolong hari ini juga ya, jangan ditunggu-tunggu besok. Hari ini silakan dikumpulkan apa adanya dan kalau misalnya ada kebingungan dalam mengerjakan ya kabari saya. Ya, jangan diem aja. Diniatkan ini untuk bisa apa namanya sampai ke skripsi. Nanti minggu depan lagi insya Allah di subuh yang sama kita akan garap lagi soal ini. Itu kita seperti itu nanti. Antum sudah lihat WA? Sudah saya sematkan itu ya? Willy udah lihat? Udah. Yahya udah lihat WA? Udah. Ya. Siapa lagi nih? Faris udah lihat WA? Aduh, nggak ada WA-nya. Fajri udah lihat WA? Mana lihat? Ini mau jadi tokoh besar loh padahal ini. Ya, harus berusaha lebih inilah. Ya. Semuanya berusaha. Fajri udah lihat? Udah lihat. Kasih tahu Faris, liatin. Ini linknya Riz. Fajri itu kok. Dana, udah lihat? Lihat. Pokoknya nih, saya mau memastikan. Ibrahim udah lihat? Belum lihat. Lihat punya Sydney, lihat. Kasih tahu Sydney. Alah ngecas. Alif udah lihat? Mana lihat? Kasih tahu, kasih lihat Sydney linknya. Jadi buka. Ya. Novel udah lihat? Lu lihat punyanya Safir, lihatin. Pokoknya semuanya harus lihat. Sahil masuk grup nggak itu? Oh iya sip. Nah, ya. Oke ya, saya tunggu apa malam ini.
Berapapun itu silakan ditulis. Kalaupun bingung antum tulis di itu, Ustaz, saya mohon maaf ingin menanyakan sesuatu yang saya bingung ini dan sebagainya. Ya. Itu kalau bingung ya tulis, kalau tahu ya tulis. Jadi seperti itu cara kita bekerja. Jangan kalau bingung diam saja, itu juga salah. Nah, itu membuat antum kesasar. Kalau antum berjalan, naik motor atau naik mobil, kalau bingung kan antum nanya kan? Lah itu mestinya antum lakukan juga di pelajaran saya. Kalau antum bingung nanya. Jangan berusaha sendiri aja. Kalau berusaha sendiri nanti malah tambah bingung. Ya. Saya rasa seperti itu ya. Nanti bagaimana kita mengevaluasi paper dan antum sudah tahu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.